Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 5 sekalian, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan kita semua diberkahi aktivitas kita dan juga diberikan kesehatan serta dimudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman sekalian masih semangat dalam mengikuti pelajaran. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, kemarin sudah kita bahas di Zoom ya, sekilas tentang jenis-jenis atau fi'il madhi ketika sudah disambungkan dengan dhamir. Bagaimana perubahannya. Nah, kali ini kita akan ulang kembali supaya lebih jelasnya. Nah, kita lihat. Oke, di sini diperhatikan. Kita ulang kembali apa itu fi'il madhi. Mengenal fi'il madhi. Kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis kalam atau kalimat dalam bahasa Arab ada 3, yaitu yang pertama adalah isim, setiap sesuatu yang sudah memiliki nama, atau bisa kita sebut dengan kata benda. Kata benda yaitu bisa terdiri dari nama orang, nama hewan, nama benda, benda mati ya, kemudian nama tempat dan lain-lain. Yang kedua yang kita pelajari yaitu adalah fi'il atau setiap aktivitas yang terikat dengan waktu, atau bisa kita sebut juga dengan kata kerja. Ya, yang ketiga adalah huruf. Ya, huruf yang dimana di situ dia memiliki makna. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat di sini. Yang pertama adalah fi'il madhi, ya, pengertian dari fi'il madhi. Oke, kita mengenal fi'il madhi atau kata kerja lampau. Fi'il madhi merupakan salah satu jenis dari kata kerja. Ya, ada fi'il madhi, nanti kita mempelajari fi'il yang lain. Kali ini kita akan mempelajari fi'il madhi atau kata kerja lampau. Fi'il ini digunakan untuk suatu aktivitas yang sudah dilakukan pada masa lampau. Baik itu beberapa detik yang lalu atau beberapa menit yang lalu, itu bisa disebut dengan fi'il madhi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari, yang kita akan pelajari adalah kata kerja yang berjumlah 3 huruf. Jadi dalam bahasa Arab, kata kerja itu ada yang berjumlah 4 huruf, ya, 5 huruf, ataupun 6 huruf. Yang kita pelajari sekarang adalah kata kerja yang berjenis atau yang berjumlah 3 huruf. Biasa disebut dengan sulasi. Ya, fi'il sulasi yang berjenis 3 huruf. Ketika fi'il yang berjenis 3 huruf, biasanya dia berakhiran harokatnya itu fathah untuk di kata aslinya sebelum mengalami perubahan. Jadi contoh yang kata yang akan kita bahas di sini ada 5. Ya, ada kataba, telah menulis, qara'a, telah membaca, darosa, telah belajar, akala, telah makan, dan syariba, telah minum. Kata kerja di atas adalah kata kerja yang belum mengalami perubahan kata. Pada umumnya terdiri dari 3 huruf dan berharokat fathah di akhir katanya. Oke, berikut adalah perubahan kata kerja jika kata kerja itu disesuaikan dengan dhamir atau kata ganti masing-masing. Nah, teman-teman masih ingat dulu pernah mempelajari tentang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14 dhamir atau kalau disebut dengan jamaknya dhamair dalam bahasa Arab atau kata-kata ganti ya. Kali ini kita akan mempelajari 6 terlebih dahulu. Nah, di sini ada, kalau kita lihat ada huwa, huma, hum. Nah, kalau kita kasih pembatas di sini bahwa untuk 3 yang pertama, ya teman-teman masih ingat, itu untuk kata kerja yang berjenis muzakkar atau kata kerja yang berjenis laki-laki. Huwa, huma, hum. Lalu kemudian dia, huma, hunna. Oke, ini yang kedua, dia, huma, hunna. Nah, huwa, huma, hum. Nah, masih ingat huwa itu adalah
untuk sebutan dia laki-laki, huma dia berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, dia perempuan satu orang, huma dia berdua, hunna mereka tiga atau lebih perempuan. Nah, kata kerja yang kita ambil contohnya adalah di sini kataba. Artinya tadi telah menulis. Keterangan perubahan dia tidak ada perubahan. Jadi biasanya kata asli yang diambil itu adalah dari huwa. Karena kata ini yang paling sedikit mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan. Jadi biasanya fi'il madhi yang disebut diambil di awal itu adalah berasal dari huwa. Kataba, qara'a, darosa, akala, syariba, dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang perubahannya. Di sini ada huma. Ketika huma, maka dia berubah menjadi kataba. Apa keterangan perubahannya? Di situ ditambah alif. Yang tadinya kataba ditambah alif menjadi kataba. Lalu berikutnya hum. Untuk mereka, ketika kita menggunakan kata kerja, tapi kita tujukan untuk mereka, misalnya mereka telah menulis, berarti kita tidak bisa menggunakan kataba. Kita harus menggunakan hum. Merekanya itu misalnya laki-laki. Maka di sini berubah menjadi katabu. Ya, jadi keterangan perubahannya huruf terakhir diubah menjadi dhammah. Jadi yang awalnya adalah kataba menjadi katabu. Lalu kemudian ditambahkan waw sukun jadi panjang katabu. Ya, ini apa namanya kurang alif ya. Jadi ada alif di sini harusnya katabu. Gitu. Katabu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah dia perempuan. Di sini tertulis katabat. Nah, kita lihat perubahannya ditambahkan tak sukun. Katabat di sini ada tak sukun yang berwarna merah. Lalu berikutnya huma katabata. Nah, huma yang laki-laki dan yang perempuan beda. Kalau di sini kataba, kalau yang di muannas ada yang perempuan katabata. Di situ ditambahkan ta dan alif. Perubahannya ditambahkan ta dan alif. Jadi kalau aslinya sampai sini kataba ditambahkan ta, katabata. Lalu yang terakhir, ya, kita bahas 6 dulu dari 14. Karena sisanya nanti itu pola perubahannya akan sama dan insya Allah akan lebih mudah kita mengetahuinya. Kita hunna, mereka perempuan. Katabena. Keterangan perubahannya adalah huruf terakhir disukunkan dan ditambah huruf nun fathah. Huruf terakhir itu apa tadi sini? Ba. Jadi tergantung huruf terakhirnya. Huruf terakhir ba, jadi tadinya kataba menjadi katab dijadikan sukun. Lalu ditambah huruf na fathah. Katabena. Nah, kalau kita sudah lancar itu enak nyebutinnya. Nanti pelan-pelan latihan insya Allah akan semakin lancar. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana. Oke. Baik untuk latihan ya, teman-teman sekalian. Untuk latihan, Ustaz minta di sini nanti kalian ubah 4 kata kerja ini ke dalam tabel yang ada gitu. Jadi syariba, akala, darosa, dan qara'a. 4 kata kerja itu diubah ke 6 domir yang tadi. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Insya Allah nanti Ustadz akan berikan tabel kosong yang kalian di situ tinggal meneruskan saja huma, hum, hiya, huma, hunna. Jadi tinggal 5 karena yang kotak yang huwa itu otomatis sudah terisi seperti itu. Oke, jadi nanti untuk latihannya kalian kerjakan 4 kata kerja ini ke dalam tabel yang nanti Ustaz akan kirim untuk dilengkapi. Baik. Teman-teman, sekian untuk pengenalan fi'il madhi dan juga perubahannya ketika dia bertemu atau disesuaikan dengan dhamirnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.